Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan mengenai keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 299 tahun 2020. Nah, keputusan ini pada dasarnya adalah berkaitan dengan bidang keahlian artificial intelligence subbidang data science. Semoga kita nanti bisa mendapatkan gambaran ya. Ini keputusan yang sangat penting menurut saya dan sangat mendukung pengembangan profesi maupun bidang ilmu artificial intelligence di Indonesia ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat nantinya dari adanya keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini. Nah, saya akan sharingkan langsung ke bab 2, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kemudian ada tabel A, pemetaan standar kompetensi. Jadi di sini ada 7 fungsi utama yang dijabarkan di dalam tabel ini. Ini tabel terpotong sedikit, nanti untuk lengkapnya mungkin yang Anda semua bisa mencari file lengkapnya untuk keputusan Menteri ini ya, di internet sudah banyak, bisa di-download lengkapnya, ada terpotong sedikit. Tetapi yang saya ingin tunjukkan adalah 7 fungsi utama ini, yaitu business understanding, data preparation, modeling, model evaluation, deployment, dan evaluation. Nah, ini adalah proses atau fungsi utama dalam tahapan-tahapan pemetaan standar kompetensi yang ada di dalam keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian dari 3 fungsi kunci. Nah, di sini ya, kita akan lihat contoh. Saya akan coba memberikan contoh sampai ke tahapan model evaluation. Nanti akan bersambung ke video lainnya untuk dua fungsi utama yang paling bawah ini. Nah, kita mulai. Saya ingin melihat satu topik terkait dengan pangan. Ya, karena Indonesia adalah satu wilayah atau negara yang sangat luar biasa, sangat kaya akan hasil bumi. Ya, sayur dan buah-buahan yang sangat beragam di tiap daerah dengan iklim yang sangat beragam, sehingga bisa menghasilkan berbagai macam bahan pangan, sayur dan buah. Ini tentu sangat menarik untuk kita melihat bagaimana pola konsumsi pangan, buah, dan sayur di Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita semua nih. Kita ingin melihat apakah setiap daerah memiliki pola konsumsi yang khusus untuk pangan, buah, dan sayur ini, atau bagaimana penyebarannya. Itu menjadi tantangan untuk kita, dan itu ada di bagian menentukan objektif bisnis. Jadi untuk business understanding di dalam model yang akan kita bangun ya, kita sudah bisa menemukan bahwa bagaimana pola konsumsi pangan, buah, dan sayur di Indonesia ya. Dan kemudian bagian lainnya yaitu menentukan tujuan teknis data science. Ini akan lebih spesifik menjelaskan dari tujuan pemahaman bisnis kita pada business understanding yang sudah di awal tadi kita sebutkan. Kemudian kita mulai merancang rencana project data science lebih detail. Intinya bagian 2 ini dan ketiga ini ingin menjelaskan lebih detail objektif dari yang sudah kita tentukan di awal tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah data understanding. Kita mulai melakukan proses pengumpulan data di sini, menelaah data dan memvalidasi data. Ya, tentu kita harus mengumpulkan data-data yang diperlukan dari berbagai sumber yang valid ya. Data-data dari pemerintahan, data-data hasil pertanian, data-data konsumsi, itu semua kita perlu kumpulkan. Kemudian kita telaah dan kita validasi datanya, apakah data ini sudah valid, akurat, dan sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan misalnya. Nah, ini berada di dalam fungsi kunci menganalisis kebutuhan organisasi. Fungsi berikutnya adalah pengembangan model. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam bagian pengembangan model. Ada 3 fungsi utama di sini, yaitu data preparation, modeling, dan model evaluation. Data preparation sendiri ada beberapa bagian. Di sini kita memilah data, membersihkan data, ya. Kemudian mengkonstruksi data, menentukan label, dan mengintegrasikan data. Intinya di bagian ini adalah kita merapikan data kita. Jika data-data ada yang tidak lengkap, kita lengkapi, kita cari sumber lain untuk melengkapi. Kemudian kita mulai membentuk data kita, merapikan data kita, memilah-milah data kita, mana yang diperlukan, mana yang tidak, dan lain-lain sebagainya. Atau kita juga perlu membersihkan data-data, misalnya ada data-data simpangan, data yang terjadi simpangan data yang sangat jauh, data-data outlier misalnya ya, data-data yang sangat tidak terkait. Nah, itu kita bisa pilahkan untuk tidak digunakan.
Nah, dan pada fungsi yang berikutnya adalah modeling. Di sini kita sudah mulai membangun model, kita membangun skenario pengujian dari model-model yang akan kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita gunakan, model yang dapat kita gunakan untuk menjawab bagaimana pola konsumsi pangan, buah dan sayur di Indonesia ini. Nah, di sini kita akan mungkin ada beberapa pemrograman yang dilakukan ya. Kemudian model evaluation, kita menguji model kita, mengevaluasi hasil pemodelan kita, bagaimana keakuratannya dan lain-lain, indikator-indikator lainnya dari model kita yang sudah kita bangun. Ya, kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan review. Apakah model kita ini sudah maksimal atau ada bagian-bagian tertentu yang masih kita bisa maksimalkan. Ya, ini adalah 5 fungsi utama yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kita gambaran cukup jelas ya, proses data science yang ada. Nah, ya, untuk 2 fungsi lainnya akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu.